Akui PSI sering merendahkan partai lain. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep meminta maaf. Kaesang akan mendisiplinkan kadernya yang melakukan pelecehan atau merendahkan partai lain. Usai resmi menjadi ketum PSI, Kaesang Pangarep giat melakukan safari politik. Kamis malam 5 Oktober 2023, Kaesang temui Ketua Umum PBNU Gus Yahya untuk meminta nasihat cara berpolitik yang santun. Usai pertemuan itu, Kaesang mengaku akan mendisiplinkan kadernya yang berani mencela partai lain. Kaesang tidak melarang kadernya untuk mengkritik kebijakan yang ada. Namun menurutnya, kader PSI harus bisa membedakan antara kritik dan cela, apalagi sampai menyerang isu personal. Kami sudah bilang beberapa kali, kalau mengkritik itu silahkan, kalau mencela itu kan beda hal, apalagi masuknya ke ranah pribadi itu yang sangat-sangat harus dihindarin dan jangan sampai dilakukan. Kalau masalah kebijakan ya nggak masalah, biasa lah. Berarti akan mendisiplinkan kader yang masih mencela atau merendahkan partai lain? Pasti. Sebelumnya, Kaesang menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Kaesang meminta maaf ke PDIP karena PSI disebut-sebut sempat mencela PDIP. Kaesang mengatakan, pemilu 2024 harus dijalankan dengan santun. Saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Balik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santuy. Di saat yang bersamaan, Puan Maharani pun menyambut baik pernyataan Kaesang. Puan menekankan politik di Indonesia harus dibangun berdasarkan etika. Menurutnya, di dalam politik, perbedaan kepentingan dan kebijakan merupakan suatu kewajaran. Ya, saya sangat berterima kasih dengan semangat yang tadi disampaikan oleh Mas Kaesang bahwa kita akan membangun Indonesia itu dengan politik etika yang santun, kemudian politik beretika yang kemudian saling menghargai, menghormati, boleh beda kepentingan, boleh beda kebijakan, namun kebijakan yang tidak kemudian mempunyai satu kesamaan cita-cita itulah yang harus kita sama-sama perbaiki, bukan bicara personal, bukan bicara suatu hal yang kemudian tidak saling menghargai dan menghormati itu. Sebelum Kaesang menjadi ketum PSI, PDIP dengan PSI sempat terlibat saling sindir. Semua itu bermula kala politisi PSI Ade Armando mengaku mendapat info bakal Capres Ganjar Pranowo telah menaikkan kontrak politik dengan PDIP. Salah satu poin kontrak yang disebut Ade adalah jika Ganjar terpilih, maka jajaran kabinetnya akan ditentukan PDIP. Pernyataan Ade pun direspon Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Ia menyebut PSI merupakan partai kecil pengganggu. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.